Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, semuanya lah ya, atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih, ya, terima kasih banget. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download, ya. Jadi bagi yang berkenan, silakan saja kalau mau ambil bagian dalam dakwah, silakan di share, ya. Tapi linknya jangan diunduh, dipotong nggak karuan lalu diunggah ulang, ya. Jangan. Berikutnya seluruhnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari kalian semuanya. Terima kasih atas doa baiknya untukku, dan semoga doa baikmu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajian kita sampai seri yang keberapa nggak tahu, mengalir saja, ya, mengalir saja kita, ya, nggak ada batasan harus sekian. Kemarin 17, kita ke 18 sekarang, ya. Aku sudah jelaskan dan sampaikan kepada kalian semua. Kalau kalian berdiskusi kepada saudara kita yang Kristen, pastikan dulu dengan tanya bahwa saudara Kristen kita itu ada dalam konsep teos yang mana, sehingga duduk permasalahannya jelas, tidak tumpang tindih, gak karuan. Jadi berpikir akademis itu begitu. Ambil dulu kesepakatan, ya, kesepakatan tentang personal, karena nanti ini nubuahnya tentang personal seperti yang disampaikan dalam kitab Yohanes, ya, 3 personal yang dicari orang Yahudi: Mesias, Elia, dan Nabi yang akan datang, ya. Maka ketika teman Kristenmu, saudara Kristenmu mengajak diskusi tentang Nabi yang akan datang, tanyakan dulu, Anda dari Kristen dengan konsep teos yang mana? Karena kita tahu meskipun sudah 20 tahun, dikali berapa supaya ketemu 2023. Ya, begitu panjang jalan sejarahnya, tetapi sampai sekarang belum ada keberesan tentang konsep teos, akhirnya terpecah menjadi 3. Jadi nggak beres, konsep teosnya belum beres. Ya sepertinya nggak bisa dibereskan sih, ya. Akhirnya saling menghormati aja dari ketiga konsep yang ada, baik Oneness, Tritunggal, maupun Tauhid atau Unitarian. Ketiga-tiganya itu beda memposisikan Yesus. Jadi ketika nanti kita mau menentukan personal itu siapa, harus jelas dulu. Tanyakan sama mereka, menurut Anda Yesus itu siapa? Supaya nggak sembarangan masuk. Ya, itu pertama kali yang harus kalian tanyakan.
pastikan dulu dia dari Kristen dengan aliran teos yang mana. Terus dari situ kita bisa menentukan menurut Anda who is Yesus. Gitu. Ya. Oke. Dan selanjutnya ya seperti biasa ya, kita mengalir saja diskusinya. Tapi tanya tentang Anda dari Kristen dengan konsep teos yang mana, itu fundamental harus ditanyakan. Oke. Sekarang kita akan terfokus ke Kisah Para Rasul 3, 22 dan 23. Ini kan tentang khotbah Petrus di halaman ya, di pelataran bahasa sastranya gitulah ya. Salomo, kuil Salomo. Salomo itu Sulaiman kalau kita. Ya, apakah benar Petrus itu mengatakan bahwa nabi yang akan datang itu Yesus? Gitu loh. Ya, ini kan kacau karena ya itu tadi. Kita baca Al-Quran, kalau kita tidak hati-hati, tidak kita cermati, kita tidak resapi, bisa saja keliru. Seperti kemarin kita mendekonstruksi bagaimana mainstream bisa keliru, dikirain ada malaikat, ada iblis sujud kepada Adam. Tidak ada, Al-Quran tidak menjelaskan itu. Dan alhamdulillah sudah kita dekonstruksi ya sekarang kita lemparkan ke publik, terserah publik. Publik mau menerima monggo, enggak juga enggak ada masalah. Tapi tugas kita untuk menunjukkan mereka ke arah pemikiran yang genah, kata orang Jawa, yang benar, yang Quran itu sudah kita lakukan. Tugas kita sudah selesai. Dan semoga tugas kita itu menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Masalah mereka ikut atau tidak itu bukan urusan kita. Begitu juga kalau kita membaca Bible, entah itu perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau nggak hati-hati, nggak dicermati, makanya kan aku setiap kajian itu yang paling penting itu pahami dulu kerangka berpikir atau roadmap atau peta jalan yang aku tawarkan. Hal-hal yang lain itu nanti mengalir, tapi yang pertama kali kamu harus paham Gus Bekti ini mau membawa topik ini dalam pemikiran yang seperti apa, itu harus kamu pahami. Ya, nah sekarang kita tahu. Di dalam kekristenan juga terjadi hal yang sama. Sama saja baca Al-Qur'annya begitu, baca Bible baik perjanjian lama perjanjian baru. Kalau nggak hati-hati, teliti dan dicermati dan diserapi, ya amburadul. Sehingga nggak bisa menemukan jawaban yang tepat siapa sebetulnya nabi yang akan datang itu. Ya, karena teledor. Nah, benar nggak Petrus itu mengatakan nabi yang akan datang itu Yesus? Ya, nah, itu ada di KPR ya kalau kita singkat. Jadi kalau aku ngomong KPR kalian tahu lah maksudnya Kisah Para Rasul yang 3 ayat 22 sampai 23. Kita fokus ke sana. Jadi supaya tuntas gitu. Ini aku hapus dulu. Ya. Kalau gini kan enak. Jadi literasinya itu by data bahwa ini benar-benar terkoneksi dengan 18-15 ulangan dan 18 ulangan. Ada catatan kakinya kalau kalian lihat Injil di Alkitabnya, jangan di elektroniknya ya, enggak keluar. Injil Alkitabnya ada catatan kakinya. Jadi jangan asal saja ayat ini digabungkan, akhirnya karepmu goblok kuwi. Orang enggak ada hubungannya kok dihubungkan. Ya. Enggak ada hubungannya seperti kemarin. Mau dipaksakan ya bisa, nggak bisa. Kita nanti akan fokus ke sini, ya. Ini aku keringkan dulu. Oke. Sebelum aku lanjutkan sebagai penghormatanku, apresiasiku kepada kalian semua, aku coba bacakan. Sorry suaranya serak-serak ya. Aku nggak tahu kalau kurang tidur mesti suaranya serak. Tadi malam kan pulang malam ngobrol sama mahasiswa UIN gitu. Oke. Pertama dari siapa ini? Kang Mas Nurkolis ya. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Brebes ya. Matur nuwun Kang Nur. Berikutnya Kang Mas Isdianto. Alhamdulillah Gus, Sidamanik hadir menyimak kajiannya. Tetap setia menunggu kajian di seri yang ke-18. Semoga sehat selalu Gus dan dimudahkan daruan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, matur thank you. Salam Isra juga untuk Kang Mas Isdianto.
Berikutnya Kang Poni Diraharjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Isra buat kita semua yang mendukung dakwah JM. Semoga paham dengan urainya dan bertepi kegoblokan kita. Alhamdulillah. Memang tujuan kita itu menepikan kegoblokan. Jangan biarkan kegoblokan itu tak bertepi. Jadi harus kita tepikan. Bagaimana cara menepikan kegoblokan kita? Iya, dengan belajar. Gitu ya. Untuk Pak Poni Dirharjo, aku ulangi lagi. Tadi aku sudah bicara sama Gra itu tentang dia kan sudah daftar ulang ke WA, ternyata masih disuruh menunggu lagi. Jadi kata dia kita tunggu seminggu aja dulu. Nanti kalau seminggu lagi juga belum dapat jawaban, ya harus menunggu terus, maka nanti ya mau nggak mau kita harus pakai nomor baru. Itu untuk khususnya untuk Pak Poni Dirharjo dan umumnya untuk semua pember terkasihku ya. Jadi kalau Japri nggak terjawab sampai sekarang, bukan aku tidak mengapresiasi, tapi karena ada kendala teknis ya. Nggak tahu lah itu terganggu atau gangguan apa namanya. Yang jelas nggak bisa dipakai nomor itu, macet sampai sekarang. Oke, jadi kita tunggu seminggu lagi nggih Pak Poni nggih. Mudah-mudahan seminggu ke depan sudah ada jawaban. Kalau tidak, berarti kita terpaksa pakai nomor baru gitu. Oke, selanjutnya Gispati Soleha kita alhamdulillah hadir di menit ke-12. Siap pasang otak Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam rahmat Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam Isra dari Palu. Begitu juga dari aku, salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu. Soleha kita Aisyah dari Surabaya hadir nyimak pengajiannya Gus. Monggo silahkan. Siapa ini? Penghobi Borneo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samarinda nyimak. KPR 32223 semakin menguatkan pemahaman saya, yaitu Nabi Muhammad yang dinubuahkan. Karena di sirah Nabawi benar-benar Rasulullah membasmi ahli kitab Yahudi yang memerangi beliau. Jazakumullah khair Guru JM. Oke, terima kasih. Ya, memang nanti arahnya mesti ke sana. Mau nggak mau, suka nggak suka, biarkan saja mengalir penjelasan Alkitab. Nanti kan ke sana. Seperti apa yang disampaikan oleh penghobi Borneo ini. Ya. Jadi kalau kita taat terhadap Alkitab, ya dia akan merujuk kepada bangsa saudaranya Israel. Ya. Oke, terima kasih penghobi Borneo. Kemudian Bu nih. Murid dari Banjarmasin hadir Tuan Guru. Monggo. Waktu ulun masih di seberang, ulun itu saya bahasa halus ya. Waktu ulun masih di seberang, pernah ulun tanyakan kepada pendeta tentang KPR 322 sampai 23. Maksudnya ketika Bu Ne dulu kafir ya, sebelum menjadi Islam. Ya, itu pernah ditanyakan. Saya tanyakan yang dinubuatkan Nabi Musa itu nabi siapa? Ya. Pendeta jawab, itu Yesus. Saya jawab, bukankah Yesus itu Allah? Kan blunder. Blunder. Makanya aku bilang kalian tanya dulu kepada teman Kristenmu yang kamu ajak diskusi. Kalau kita mendiskusikan tentang hal ini, pastikan dia dari konsep teos yang mana. Karena apa? Perlu menentukan who is Yesus. Gitu. Ini benar sekali. Jadi logiknya yang ada pada Bu Ne itu dia sudah bekerja, rasionalitasnya bekerja. Makanya kan aku bilang, nanti ini ke depannya agama yang mampu bertahan itu adalah agama yang mampu, yang sanggup, yang bersedia, yang siap kapanpun ketika dia diuji oleh rasionalitas dan dia lolos. Kalau yang rasionalitasnya nggak lulus mesti ditinggalkan, karena nanti ke depannya manusia itu menuntut hal-hal yang rasional. Ya bagaimana mungkin Allah dinubuahkan? Coba kita lanjutkan, apa jawaban pendetanya? Yesus itu bisa jadi apa saja.
Sudahlah, kita sebagai orang beriman harus percaya apa yang dikatakan Bible. Justru dengan jawaban itu iman saya semakin hari semakin goyah. Karena apa? Karena Bu Ne mengoptimalkan sebagaimana harusnya manusia bertindak, yaitu rasio. Dioptimalkan rasionya. Maka nggak ketemu, akhirnya benturan. Ya memang harus begitu. Ngapain kita hidup kalau nggak dioptimalkan rasionalitas kita? Kan sama dengan binatang ternak kalau di Al-Quran dibilang. Kasih tahu nggak kasih tahu juga sama saja. Makanya Al-Quran mengatakan, apakah kamu nggak berpikir? Bahkan dikatakan juga Allah itu murka terhadap orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, kan aku sudah bilang juga, dogma itu kalau ketemu rasio mesti berantem. Akhirnya kan jelas. Jawabnya si pendeta juga nggak nalar. Yesus bisa jadi apa saja. Dari mana dia bisa menjelaskan Yesus bisa jadi apa saja? Ditambah lagi, sudahlah kita sebagai orang yang beriman harus percaya apa yang dikatakan Bible. Ya memang harus percaya yang dikatakan Bible. Masalahnya si pendeta dulu waktu masih sekolah jadi pendeta diajarkan oleh gurunya yang juga salah memahami Bible. Nah, ini nanti kita dekonstruksi bagaimana seharusnya memahami KPR 3:22 sampai 23. Apakah benar ini ucapan Petrus itu mengatakan Yesus itu nabi yang akan datang? Jadi dia memahami Bible yang salah karena diajarkan oleh guru yang salah menjelaskannya, gitu ya. Sebaliknya, karena Bu Ne kita menggunakan rasionalitasnya secara maksimal, memang begitulah seharusnya manusia. Justru jawaban itu ya menjadi imannya semakin goyah karena tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari kegusaran pikiran saya, sehingga membuat saya jarang ke gereja lagi dan bertahun-tahun menganut paham agnotisme. Agnotisme itu orang yang tidak beragama tapi percaya bahwa YHWH itu ada, alif lam lam ha itu ada, Tuhan itu ada, gitu ya. Itu agnotisme. Sampai akhirnya mempelajari Islam. Subhanallah, alhamdulillah. Salam Isra, Islam rasional. Jadi ini pengakuan dari orang yang telah berempati. Bukan sekedar simpati, tapi empati. Aku sudah jelaskan ya apa itu simpati, apa itu empati. Ya, jangan katakan aku merekayasa. Aku sama Bu Ne belum pernah japri. Japri pernah atau belum? Belum pernah. Belum pernah ketemu. Ini pengakuan jujur beliau. Kalau kalian kurang percaya, silakan saja di kontak Bu Ne itu. Apakah Bu Ne itu mengada-ada sesuai pesananku gitu? Enggak, aku bukan tipe itu. Aku bukan tipe orang yang suka merekayasa. Enggak, aku berkata jujur belak-belakan apa adanya. Bahkan kalau ada pun sesuatu yang harus aku tanggung dari resiko kejujuranku, aku siap tanggung. Yang penting aku tetap jujur, tidak berbohong kepada siapapun. Jadi ini jujur pengakuan Bu Ne. Silakan dikonfirmasi kalau nggak percaya. Semakin menambah apa yang kita ketahui. Jadi proses imani saja, imani saja, imani saja yang seperti dialami Bu Ne ini. Nggak bisa kok imani saja. Ketahui dulu baru diimani. Kalau iman yang diterima tidak berdasar pada pengetahuan itu namanya dogma. Ya, clear ya, begitulah akhirnya alhamdulillah Bu Ne ini menjadi masuk ke dalam Islam. Salam Isra Bu Ne, terima kasih atas pengalaman pribadinya. Dan aku mengajak semua teman-temanku di sini, semoga saudara kita, saudari kita Bu Ne tetap Islam hingga nanti menutup mata. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pengalaman pribadinya. Kemudian Bapak Ikhwan Tamin. Salam Isra Tangerang Hadis Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Kemudian Kang Mas Irfan Al-Akbar masih menyimak kelanjutan kajian sambil bersantap malam dari Kerinci Jambi. Terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar ya, senior kita yang lagi membangun bendungan. Raja bendungan. Semoga Allah selalu merahmatinya, melindunginya ya. Karena kerja berat itu ya berat ya. Walaupun hasilnya juga
eh, hasil yang berbobot, tapi kerjanya juga berbobot gitu ya. Oke. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah 45 menit tayang. Oke, terima kasih ya. Solehah kita Mbak Rini Demak hadir Gus, monggo silakan. Mbah Jenggot nyimak pasang otak. Walau bermodal IQ di bawah rata-rata, moga kemudahan sedikit demi sedikit dapat terkikis. Salam Islam rasional. Salam Isra juga untuk Mbah Jenggot ya. Maka benar pesan dari Solehah kita Gispati, pasang otak. Jangan pernah putus asa. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Walaupun IQ-nya di bawah rata-rata, selama kita mau belajar, insya Allah nanti kita akan menjadi mengerti. Ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Jenggot. Berikutnya yang punya Jogja, Kang Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gurem en Rukem. Ini sam kita, mas kita, jagoan kita. Arema hadir. Kristen dedel duel mungsuh GM. Dedel duel. Iya, karena aku mendekonstruksi. Dekonstruksi itu sama ketika aku mendekonstruksi terjemahan Al-Quran, terjemahan Bible itu sama. Ya, pemahaman yang lama itu harus dibikin dedel duel dulu, diruntuhkan dulu. Jadi dekonstruksi itu meruntuhkan bangunan yang lama, lalu di atasnya dibangun bangunan yang baru gitu. Jadi kalau dikatakan oleh Sam Gurem en Rukem dari Arema ini bahwa Kristen dedel duel mungsuh GM itu benar, tapi dedel duel yang membahagiakan. Karena apa? Aku mengajak ayo kita pahami Alkitab secara benar. Dekonstruksi ya, bangunan yang lama kita robohkan, kita bikin dedel duel, lalu kita bangun bangunan yang baru. Begitu. Kemudian solehah kita yang kadang datang kadang pergi, Jihan Hanuna hadir nyimak Tuan Guru. Oke, monggo, terima kasih. Sepi sekali penontonnya. Iya, karena di sini bukan konser. Jadi katanya lagu silakan dicari itu bahwa saksikan bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan, ya. Jadi hati-hati dengan sepi. Kalau orang Jawa dalam tasawufnya bilang itu suwung. Kalau kalian nemu buku tentang suwung, itu tasawuf Jawa itu tingkat tinggi. Suwung itu kosong, sepi, begitu. Omai kok suwung, rumahnya kok kosong, rumahnya kok sepi. Nah, hati kita ini harus dibikin suwung, harus dibikin kosong dari semua kehidupan duniawi, yang ada hanya Gusti Allah yang mau agung. Itu bukan kerjaan gampang. Jadi hati-hati dengan sepi. Seperti aku bilang tadi, sampai ada penyair dan juga pemusik, pelagu. Saksikan bahwa sepi itu lebih berarti dari keriuhan. Ya, kita bukan kelas yang onde-onde yang sukanya bombastis, enggak. Itu kulit. Tapi yang suka begitu ya monggo silakan. Kita juga nggak bisa paksa, ya. Oke, monggo ya dibikin enak aja, ya. Karena nggak bisa orang yang nggak doyan bukis disuruh bukis tuh nggak bisa. Bukis itu kerangka berpikirnya buku, literasi, belajar. Itu nggak bisa dipaksakan. Ya. Kita ambil contoh saja lah ya. Aku sekilas sejak awal sudah menduga bahwa Kang Samsul Yatim itu bukis. Dia suka buku, suka baca, buku dari kata book itu loh, bukis itu ya. Bahasa Inggrisnya kan begitu. Dia suka literasi. Orang-orang seperti itu cerdas gitu loh. Meskipun kadang-kadang ada gobloknya juga dan tak bilang goblok, kalau pas goblok, kalau cerdas tak bilang cerdas. Tapi kegoblokan itu akan segera usai ketika dikasih tahu itu, oh begini tuh yang benar. Gitu. Nggak tegar tengkuk, sudah goblok dikasih tahu tetap aja gobloknya nggak bertepi itu, ya. Jadi syaratnya apa? Bukis, gitu, ya. Jadi aku bisa membaca, oh ini suka. Nah yang seperti itu dilarang juga nggak bisa. Orang bukis itu dilarang jangan bukis nggak bisa. Orang nggak bukis dipaksa supaya bukis juga nggak bisa, gitu loh.
Cuma ada seleranya, pilihannya masing-masingnya sudah. Ya, jadi kita tidak perlu maksa-maksa, ya. Karena memang tidak bisa. Enak-enak aja, ya. Kalau cocok di sini enggak ya sudah, gitu. Enggak bisa dewasa kan. Dan pendakwah itu kan diikuti bukan mengikuti. Pendakwah itu kan membentuk bukan dibentuk. Lah kalau aku mengikuti pasar YouTube supaya viewernya banyak, iklannya banyak, nanti transfer dari YouTube banyak, terus aku bikin sesuai dengan mau kalian, itu apa bisa dibilang dakwah? Dakwah itu membentuk bukan dibentuk. Dakwah itu diikuti bukan mengikuti. Lah kalau aku mengikuti pasar, sama saja aku dibentuk pasar. Ya itu sih pendakwah kelas kelas kacang goreng gitu. Tapi ya itu sendiri lagi. Aku tetap menghormati kalau ada yang memilih jalan itu, ya monggo, silahkan. Tapi aku tidak. Ya, bagiku hal-hal seperti itu tidak masuk. Ya, cuman kalau ada yang seperti itu monggo silahkan, aku hormati. Oke, kita lanjut Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ongis Iras absen. Salam Isra juga untuk Kang Mas Wahyudi Junaidi, ini pakar herbal kita ini ya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan bisa dong tanya kepada beliaunya kira-kira apa gitu. Memang herbal itu lebih aku akhirnya sekarang juga lebih dekat ke herbal karena tanpa side effect ya daripada obat-obat kimia. Ki matur nuwun Kang Mas Sam Wahyudi Junaid yang sering membagikan resep herbalnya. Oke, matur nuwun. Nuwus Sam, nuwus. Kemudian Muhammad Iqbal, apa menurut Bapak tentang Nabi Khidir yang menyamar di antara jutaan manusia yang hidup sampai hari ini? Orang mulai main tebak-tebakan soal Nabi Khidir, contohnya video ini. Sorry Muhammad Iqbal, aku nggak suka. Aku itu YouTuber yang nggak pernah nonton video. Kalau aku nonton video paling musik. Jadi kalau kamu kirimi seperti ini, aku pasti tidak lihat. Karena apa? Aku rugi waktu. Karena belum bisa memberikan kepastian bahwa itu berbobot, itu menjadi menu yang cocok untuk aku santap. Maka daripada buang-buang waktu, ya lebih baik tidak. Karena berdasarkan pengalamannya seperti itu, sampah semua. Ngapain gue makan sampah? Tuh. Tapi kalau kamu sertakan di sini ya nggak apa-apa. Mungkin ada teman-teman lain yang mau nonton, silahkan. Cuman kalau aku ndak, ya tentang Nabi Khidir itu sudah aku jelaskan 1 atau 2 tahun yang lalu. Ya tentang orang main tebak-tebakan, ya gobloknya sendiri kenapa mau main tebak-tebakan? Ya ini kok ada. Oh, Kang Samsul Yatim. Kita hormati saja pendapat mereka. Ayat-ayat tentang itu kebanyakan bermakna kiasan. Pernah kok dibahas di channel ini. Berikutnya soleha kita Mbak Rini sudah dibahas Gus. Sudah dibahas Gus, masih judulnya ada apa dengan Khidir 1 tahun yang lalu. Nah itu sudah dijelaskan itu sama Kang Mas Samsul Yatim sama Mbak Rini itu. Silakan diikuti tuh guidingnya ini. Ya senioritasnya sudah membantu dan aku terima kasih untuk Mbak Rini dan Mas Samsul ya sudah membantu menjawab. Silakan Mas kesana saja ya. Oke, kemudian Kang Samsul Yatim, gelar tikar dan salam Isra masih penasaran tentang Elia karena Elia ini setahu saya adalah nama orang bukan nama jabatan. Kalau Yesus itu adalah Allah bukan bermukjizat Gus tapi berkehendak. Mantap, setuju, agreement. Kalau Tritunggal itu benar, kenapa Yesus 100% manusia dan 100% Allah? Kok nggak pernah terdengar 100% Roh Kudus? Kok cuma duinatur nggak trinatur? Ya itulah bahwa ketidakbenaran itu akan ditutupi oleh ketidakbenaran. Parameter benar dan salah apa? Ya Alkitab. Alkitab nggak pernah ngomong Yesus itu duinatur. Sampai mampus lah dicari nggak ada. Itu dogma yang dilahirkan oleh Apolliniaris. Masa kalian mau dicekoki sama Apolliniaris? Kalian kan punya otak, kalian harus mengambil sikap sendiri. Nanti kalian kalau mati itu yang ditanya itu tanggung jawabnya itu bukan di Apolliniaris. Tentukan sikapmu, kamu punya otak sendiri kok. Cari di Alkitab. Untuk teman-temanku ini ya, ada nggak duinatur dijelaskan? Nggak ada. Makanya kan aku mengajak kita di sini siapa dulu dia. Ayo kita menjadi elang.
Meskipun sendiri kita tetap berani terbang tinggi. Bukan curu yang geropoyokan. Syaratnya bagaimana supaya bisa jadi elang dan tetap berani walaupun terbang tinggi, bukan gerombolan. Ya belajar. Gitu loh ya. Jadi nggak jadi korban dari pemikiran orang lain. Kalau orang lain punya pemikiran ya biar aja dia pakai, kok kamu terima sebagai pemikiranmu. Orang pemikiran orang lain sama aja kamu dijajah. Kamu dijajah Apoliniaris. Parameternya apa benar salah? Ya Alkitab, ada nggak Alkitab bilang Yesus duinatur? Kan nggak ada. Ya, oke. Aku kira sudah cukup dan aku sudah bacakan semua. Terima kasih atas apresiasinya. Sekarang kita masuk ke tajuk kajian kita. Ya. Oke. KPR 3:22-23. Ya. Kisah para Rasul 3:22-23. Ya. Kita akan mengkaji ini. Ini adalah khotbah Petrus di beranda di halaman kuil Salomo. Ya. Jadi backgroundnya harus tahu. Ini yang mengatakan siapa? Petrus. Ya. Benarkah Petrus itu mengatakan Yesus itu adalah nabi yang akan datang? Ya. Kita lihat di sini. Kisah para Rasul ini 3:22-23 itu ini ya, catatan kaki. Jadi kamu harus punya Bible yang benar-benar buku begini. Kalau yang elektronik nanti nggak muncul dia. Itu dia mereview, catatan kakinya ada. Jadi bisa secara literatur bisa dipertanggungjawabkan. Kalau salah ya tanyakan sama LAI, orang LAI yang bikin kok. Ini dia mereview dari Ulangan 18, 15 dan 19. Ini loh. Jangan seperti kemarin teman Kristen kita, dia coba untuk cocokologi dengan Matius berapa kemarin, 17 berapa itu yang Yesus dimuliakan di atas bukit itu pemerkosaan. Itu orang nggak ada hubungannya kok dihubung-hubungkan hanya karena ada diksi dengar. Ya semoga setelah aku kasih tahu dia mau tahu lah ya. Itu ada di Matius 17 ayat yang kelima itu. Lihat aja catatan kakinya, Matius 17 ya, ayat yang kelima ya, itu sama sekali tidak berhubungan. Ya, tidak berhubungan. Kalaupun dikatakan berhubungan dengan apa? Ulangan 18-15, kita sudah cek kemarin. Tidak bisa. Karena salah kalau dia nanti dijatuhkan ke Yesus. Yesus nanti menempati tempat sendiri yang aku akan jelaskan nanti. Ya. Jadi jangan karena ada kata apa namanya itu yang sama mendengarkan terus itu satu topik, belum tentu. Kalau kita bahas kemarin sudah aku jelaskan ya, aku tambahin lagi. Contohnya begini, kita bahas ohliba, itu ada diksi jina. Terus nanti di cerita lain ada diksi jina, terus kamu gadengkan, kan kacau. Makanya kita perlu membaca cerita itu secara keseluruhan. Roadmap-nya kita baca. Sekarang lihat catatan kakinya. Setelah itu dicek, jangan kamu terima begitu saja. Catatan kaki itu juga kadang-kadang salah, tapi setidaknya ini membantu. Jangan berikan cek kosong. Ya, tapi setidaknya ini membantu. Artinya jangan langsung kamu tolak. Nah, catatan kakinya kok ini. Nanti gini loh. Ini bagus ini ya. Jadi LAI itu menerjemahkan membantu kita untuk memahami roadmap-nya, peta jalannya. Oh, ayat ini itu kaitannya itu mereviewnya ayat ini gitu. Jadi jangan kamu tolak. Kamu terima dulu, tapi setelah kamu terima,
Coba kamu kembalikan sesuai petunjuknya. Apakah benar-benar mereview? Karena kadang-kadang juga nggak mereview, asal pasang saja. Gitu loh ya. Ya kalau ternyata catatan kakinya mereview dan kita baca kronologisnya cocok, ya kita terima. Gitu loh. Jadi maksudku catatan kaki itu baik tujuannya. LAI itu memberikan guiding kepada pembaca Alkitab supaya gampang dalam mencari benang merahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan kaki itu jangan kamu langsung tolak. Jangan. Tapi jangan juga langsung kamu terima gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang juga kalau aku baca seperti ini, seperti nubuatan tentang Yesus yang dari Mesir kupanggil anakku. Aku itu nggak setuju sama nubuatan itu. Kan itu ada catatan kakinya. Yang dari Mesir kupanggil anakku itu maksudnya itu bangsa Israel dipanggil supaya kembali ke Israel yang ada di Mesir. Itu eranya Kanjeng Nabi Musa. Karena itu jamak itu. Kalau Yesus kan personal, tunggal. Makanya catatan kakinya itu aku tolak. Tapi aku tidak semua catatan kaki pasti aku tolak. Yang enggak, ya aku terima. Yang enggak juga. Kembali. Bolak-balik itu check and recheck. Gitu loh. Tapi setidaknya kita harus berterima kasih kepada LAI karena ini alat bantu kita untuk mereview gitu. Ya. Oke. Ini ya, di sini dia ada. Sekarang kita lihat ternyata itu ada 2 ayat ya. Ada 2 ayat sama-sama di Kisah Para Rasul. Nanti di Kisah Para Rasul berapa ini? 7:37 ya. Ini dia mereview 7:37 Ulangan 18, 15 dan 18. Jadi hampir sama. Ya. Ada di ini di 1 ini, di 2 ini. Ya. Aku bacakan Kisah Para Rasul 7:37 ya. Seorang Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Sama kan? Karena dia menukil itu. Maksudnya ya nggak menukil plak secara tekstual, enggak, substansinya itu sama gitu. Nggak berarti tertulis sama gitu. Ya nggak begitulah ya. Apalagi ini kan terjemahan gitu ya. Bukan kitab sucinya, ini terjemahan kitab suci ya. Oke. Sekarang kita ke sini fokusnya ya. Tapi ada dua ayat ini yang membicarakan tentang ulangan ini. Aku sudah cek ya. Sekarang ke Kisah Para Rasul yang begini. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Nah, dia mereview 18:15, 18:19. Dilanjut, itu lanjutannya begini. Yang 22 ya, yang 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Aku sudah jelaskan di 3 seri yang terdahulu. Hukumnya apa mengikuti nabi itu? Wajib. Makanya yang nggak ikut dibasmi. Aku nggak ngerti, kalian tahu nggak artinya dibasmi? Kalau kalian nggak tahu artinya dibasmi ya. Jadi hukumnya mengikuti itu wajib. Di Ulangan 18:19 ya. 3 seri yang lalu kita sudah jelaskan, nabi itu wajib hukumnya. Kalau enggak ya kamu dibasmi. Ngerti nggak artinya dibasmi? Kalau nggak ngerti ya belajar lagi gitu. Ya. Oke.
Oke. Sekarang kita lihatnya itu begini loh ya. Di ayat yang ke-20, mulai ayat yang ke-19 ya. Mulai ayat enggak kejauhan 19 karena itu adalah Oke, dari 19 saja ya. Jadi dari sini ya. Ini sudah jelas ya KPR ini ya. Ya, ini aku hapus ya. Jadi ada di 2 ayat ini aku hapus dulu. Ya. Ini. Kita akan mencari, benar nggak Petrus itu mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi yang akan datang. Maka kamu ke awal dulu ya. Ke awal dulu baca yang 19, 20 ya. 21 ini dibaca dulu ya. Nanti kamu jelas 19, 20, 21 baru nanti ke 22 ini ya. Jelas ya? Oke, begini. Kalau ada Alkitabmu buka ya. 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Ini yang ngomong Petrus nih ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dari sini kita tahu sebetulnya penghapusan dosa itu lewat pertobatan, bukan tebus-tebusan. Nah, ini Petrus yang ngomong begini. Ya. Bukan dosa waris ditebus, itu pun kalau ada dosa waris. Berikutnya, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dengan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya. Jadi di sini kamu disuruh tobat supaya dosa diampuni. Jadi dosa itu diselesaikan lewat tobat, bukan lewat tebus-tebusan. Nih, diampuni. Ya. Berikutnya yang ke-20 ya. Dinyatakan begini yang ke-20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi ini Yesus yang diutus sebagai Kristus untukmu, gitu loh. Tapi kan ditolak sama orang Israel. Ya. Sekarang yang 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, ini mulai masuk yang aku tolak itu. Nggak ada kehidupan di sorga itu. Kalau kita lihat teksnya itu terjemahannya setelah 40 hari. Jadi setelah Yesus itu terbangkit ya, bangkit 40 hari diceritakan dia naik ke atas. Yang nanti mau kiamat turun lagi, dan itu aku tolak. Dan itu mainstream Islam juga menerimanya gitu. Ya. Itu ada yang bilang ke sorga, ada yang bilang ke langit. Itu kacau. Karena aku bilang itu tidak faktual. Itu adalah sebuah rangka untuk membangun moralitas pengikutnya supaya tidak ambrol gitu loh. Dibikin cerita nggak apa-apa Yesus itu naik ke sorga nanti turun lagi. Gitu loh sebetulnya ya. Sayangnya teman-teman Islam mainstream menerimanya. Kacau sudah. Ya. Oke, itu sudah berkali-kali aku sebutkan ya. Selanjutnya ya. Ini, bukankah telah dikatakan Musa ya, Tuhan Allahmu akan membangkitkan bagimu ya seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu ya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita.
Jadi di konteks 22 ini konteks lain. Ini menceritakan tentang nabi yang akan datang. Ini konteksnya menceritakan tentang Yesus. Yesus itu sebagai apa? Kristus. Yang di 20 ini yang naik, entah ke surga, entah ke langit, nggak jelas lah karena ada dua pernyataannya. Kalau ini kita gandengkan nanti mau turun lagi. Jadi dua hal yang berbeda. Tidak dikatakan oleh Petrus bahwa nabi yang akan datang itu Yesus, tidak. Jadi 19, 20, 21 itu bercerita tentang Yesus sebagai apa? Kristus. Kristus itu Hamasia. Yeus kan namanya Esau Hamasia kan gitu ya. Kalau kita kan Al-Masih. Kalau ini Kristus ini karena dia masuk dalam bahasa Yunani. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Mereka yang diurapi itu apa? Mesias. Ini. Jadi kalau kamu pahami bahwa Petrus mengatakan bahwa nabi yang akan datang itu Yesus, kacau. Karena Yesus itu Mesias. Kita cari ya di Yohanes awal itu yang jadi permasalahan kita adalah Yohanes 1:25 ya. Kamu buka Yohanes awal 1:25 ya. Ya, di 1:25 dan 21 ya, 1:21 dan 1:25 itu kan tiga yang dicari ya. Mesias, Elia, nabi yang akan datang. Ini tiga ini berdiri sendiri. Mesias, Elia, nabi yang akan datang. Gak bisa Yesus itu kau katakan nabi yang akan datang. Pertama katanya Allah, ini nabi loh, kan aku sudah jelaskan, bukan Allah. Terus dia katakan, oh itu Petrus mengatakan bahwa nabi yang akan datang itu Yesus dari Hongkong apa? Lihat jelas. Yesus itu sebagai Kristus. Kristus itu apa? Yang diurapi sebagai bentuk diwisuda sebagai pemimpin, sebagai Mesias. Ya. Ini Mesias. Ini Mesias. Ini dia. Karena aku sudah katakan, Mesias nanti itu dipenuhi oleh Yesus. Elia itu dengan Yohanes Pembaptis, ini dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Clear. Besok di seri yang ke-19 aku jelaskan bahwa bagaimana kita mendapatkan jawaban kepastian Alkitab bahwa yang disebut Mesias itu tidak bisa tidak. Itu Yesus. Jadi ikon sebetulnya semua nabi itu sebetulnya ya Mesias loh. Semua nabi itu sebetulnya Mesias. Ya, cuman sebagai ikon kalau kita pahami sebagai ikon ya. Kalau kita bertemu dengan diksi Mesias, mesti otak kita tuh larinya ke Yesus ini. Sebetulnya kalau kalian itu mau aja sedikit ya menepis kebodohannya itu ya, itu nggak terlalu jelimet gini, aku jelaskan sudah ngerti kok. Nggak mungkin nabi yang akan datang itu adalah Yesus. Karena apa? Yesus itu masuk ke orang yang dicari yang pertama, yaitu Mesias. Dan kita kan tahu Yesus itu yang Mesias. Jadi nggak mungkin Yesus itu masuk ke sini. Itulah maksudku. Nah, kalau kamu sudah tahu dalam waktu, oh iya Yesus itu Mesias, berarti dia nggak mungkin nabi yang akan datang gitu. Kan sederhana itu. Cuman kalau otak bebal ya dikasih tahu ndablek wae. Oke, ya. Jadi ini dua hal yang terpisah. Ada nabi yang akan datang, ada Mesias. Tuh, Mesias itu nanti memenuhi siapa dia? Ya kita tahu Mesias itu mesti merujuk kepada Kristus. Tadi ada Kang Mas Samsul Yatim menanyakan Elia itu personal. Iya, Elia itu Nabi Elia gitu loh. Dan dia hadir lagi dalam sosok Yohanes Pembaptis. Gitu loh. Tipologinya itu tipologi Elia itu ada dalam sosok pribadi Yohanes Pembaptis. Ini nama nabi.
di perjanjian lama gitu. Ya. Gimana? Sudah jelas? Berputar-putar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang penting tadi jangan lupa ya. Karena nanti kamu terjebak oleh Matius 17 berapa? 17:5 kemarin. Kalau nggak hati-hati. Artinya ketika kita menemu catatan kaki, jangan ditolak. Tapi jangan juga diterima. Artinya apa? Kita tetap cross check. Kalau dia senada dengan aluran berpikir Alkitab, ya kita terima. Kalau enggak ya kita tolak. Gitu loh ya. Tapi setidaknya ini kita harus berterima kasih kepada LAI yang sudah membantu kita dalam membaca Alkitab. Jadi ini guiding gitu loh. Ya, sama aja lah kamu apa namanya? Kalau naik mobil itu apa namanya? Kadang-kadang ya keliru kok kalau apa? Yang 200 meter lagi ke kanan, 200 lagi ke kiri, Anda sudah mendekati 100 meter, Anda berhenti. Itu apa sih namanya? Lupa aku. Kan ya maklum nggak punya mobil jadi. Itu apa itu pasti benar? Enggak. Tapi kita juga tidak bisa mengapa. Orang ada kok teman itu ngikuti itu kesasar itu. Masuk ke apa ya? Gang buntu atau apa gitu. Kesasar mengikuti guiding itu. Tapi apa terus karena kesasar guiding itu ditolak ya jangan. Tapi apakah diterima sepenuhnya juga jangan. Kita harus berpikir. Misalkan kita mau ke kota Surabaya, kok guidingnya kok arahnya ke sini. Ya, sama dengan ini gitu. Ini guiding. Ya, yang ditulis oleh LAI. Jadi kita tetap mengucapkan terima kasih kepada LAI. Cuman ya begitu, jangan diterima dan jangan ditolak. Harus bagaimana? Cross check ulang. Seperti tadi yang aku bilang tentang dari Mesir ku panggil anakku. Bukan, itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Meskipun catatan kakinya itu dihubungkan dengan Yesus, itu sudah aku tolak. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Besok kita membuktikan apakah benar Yesus yang dimaksud Mesias itu Yesus. Ya, jadi ini besok ya kita. Bentar. Nih, ya. Nih Mesias itu siapa? Apakah benar dia itu mana? Yesus? Karena dia ditanyakan di sini. Engkaukah Mesias? Engkaukah Elia? Engkaukah Nabi yang akan datang? Kalau tidak, mengapa engkau membaptis? Nah, Mesias. Jadi kalau Mesias ini mau nggak mau, suka nggak suka, kamu setuju nggak setuju, Mesias ini hanya dipenuhi oleh satu nama yang bernama Yesus ini loh. Nggak bisa ini kamu tolak. Ya. Besok aku tinggal menjelaskan literaturnya bahwa oh ternyata Mesias yang dimaksud itu Yesus gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ini sebetulnya aku mau santai-santai karena akhir pekan ya. Malamnya orang-orang libur santai. Cuman karena apa ya? Ya karena semangat belajar aja, dan semoga kalian juga semangat belajarnya bisa memenuhi seperti apa yang aku mau ya. Aku semangat mengajar, kalian juga semangat belajar. Meskipun aku tahu ini malam akhir pekan ya, biasanya orang banyak santainya gitu. Tapi ya terserahlah pilihan kalian, mau belajar, mau sedikit mengendorkan saraf gitu supaya tidak tegang. Jadi ingat lagunya Raja Dangdut ya. Sarap kegang kena berpikir sehari-hari santai. Nggak tahu itu tahun 70 berapa ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku untuk kalian semuanya ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Al-Quranmu, jaga Islammu dalam bingkai imanmu yang paling indah. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap juga saudara kita. Ya. Selanjutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima salam penyemangat dari aku. Salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.